pekerjaan roh-roh jahat dalam mengubah identitas dan genetika manusia dalam perkawinan daging dan perkawinan roh. Amin. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Sang Pemegang Waktu yang berdiam dalam diri Bapa Emin Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent, Inkarnasi Yohanes Pembaptis, Ratu Esther, Ratu Adil, Malaikat Wahyu 10 dan Perempuan Wahyu 12, yakni Ibu Faye Hamdani. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana pada masa yang lampau terjadi suatu pemberontakan yang sangat besar yang dilakukan oleh para malaikat-malaikat surgawinya, di mana kejatuhan para malaikat-malaikat ini tidak lain tidak bukan oleh karena dosa hawa nafsu, di mana para malaikat ini memiliki hasrat dan bersepakat untuk mengambil atau menikahi masing-masing anak-anak perempuan manusia, dan terjadilah perkawinan campur antara para malaikat dan anak-anak manusia tersebut, dan terciptalah keturunan orang-orang raksasa atau yang sering kita kenal sebagai Nephilim. Dan kebenaran ini dapat kita ketahui dan kita baca lewat kebenaran firman-Nya yang terdapat di dalam kitab Henok, kitab yang seringkali dianggap sebagai kitab yang menyesatkan oleh orang-orang dunia ini. Namun pada kenyataan dan kebenarannya, inilah salah satu kitab yang sangat ditakuti oleh si iblis dan para antek-anteknya. Oleh karena di dalam kitab inilah tertulis dan tersingkapkan bagaimana kejatuhan, penghukuman, dan pekerjaan-pekerjaan daripada roh-roh jahat tersebut. Dan mengenai keturunan raksasa tersebut, kita dapat mengetahui sebagian kecilnya di dalam Alkitab yang sering kali kita baca. Dan di zaman akhir ini, perkawinan campur tersebut terulang kembali lewat penggunaan jalan suntikan vaksin yang kita terima pada pandemi beberapa tahun yang lalu. Disinilah terjadi perkawinan di dalam dimensi roh, di mana kita menyuntikkan dan memasukkan cairan tanda binatang tersebut ke dalam tubuh kita, sehingga kita terjual kembali di dalam kutub dosa dan maut. Bahkan kita yang menggunakan vaksin atau tanda binatang 666 tersebut, kita terhitung sebagai orang yang murtad, bersundal, berzina kepada iblis itu sendiri, karena kita menyangkal kuasa pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib pada 2000 tahun lebih yang lalu, sehingga identitas kepemilikan roh dan DNA ilahi kita ganti dengan DNA binatang. Dan itu adalah suatu kekejian dan kenajisan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Sebab suntikan cairan vaksin itu adalah tanda binatang itu sendiri yang tertulis di dalam kitab Wahyu 13. Dan oleh karena penggunaan suntikan itu juga, hubungan, konektivitas hati dan roh kita terputus. Sebab kita telah menajiskan baik kudusnya, yakni diri kita sendiri. Mengapa juga Bapak Ibu dianggap sebagai cairan yang najis? Sebab cairan tersebut dibuat dari hasil darah-darah aborsi yang dilakukan oleh manusia-manusia
yang melakukan hubungan-hubungan gelap. Dan cara satu-satunya untuk menghubungkan kembali konektivitas roh dan hati kita dan menetralkan darah kita menjadi DNA ilahi hanya satu, lewat pertobatan kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Maka lewat pertobatan kita itu kita akan diproses, dan disitulah belas kasihannya tercurah bagi kita. Ya Bapak Ibu, bagi kita juga yang sudah menggunakan vaksin atau tanda binatang tersebut, maka tentulah kita akan menerima konsekuensinya, yakni timbul bisul-bisul. Bahkan pada beberapa tahun ini kita seringkali mendengar banyak kematian mendadak. Dikatakanlah atau diagnosisnya itu jantung, sesak nafas, HB atau trombosit turun. Padahal itu adalah efek daripada penggunaan vaksin itu sendiri. Bahkan yang paling sederhananya adalah tubuh kita ini mudah sekali merasakan lelah atau capek. Dan yang lebih mendalam lagi, yang menjerumuskan kita dalam dosa oleh karena penggunaan vaksin tersebut. Apalagi kalau orang tersebut sudah menggunakan dosis yang lebih ya Bapak Ibu, entah 3, 4, 5, 6 seterusnya. Akan ada yang dikatakan hawa nafsu seks. Dan itulah yang membawa dosa atau menjerumuskan kita lebih dalam lagi. Dan mari Bapak Ibu, pada saat ini kita menerima kebenaran ini dengan penuh kerendahan hati dan mengambil waktu yang tersisa atau yang tinggal sedikit ini lagi, sebab cawan-cawan murkanya dan malapetakannya sedang berjalan, sedang tergenapi di atas muka bumi ini, dari bangsa ke bangsa, kota per kota, rumah per rumah, bahkan jiwa per jiwa. Dan yang hanya dapat menyelamatkan kita hanyalah satu, Tuhan Allah kita yang hidup. Tiada Tuhan atau nama lain yang berkuasa selain nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Juru Selamat dan Sang Hakim yang adil yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yang mengambil rupa seorang manusia berinkarnasi. Ia membawa nama yang baru. Di zaman Alfa kita mengenal sebagai Yesus Kristus. Namun di zaman Omega atau di zaman akhir ini, Ia membawa nama yang baru, firman yang hidup, yang setia dan yang benar, yang mengadili dan berperang dengan adil, yakni Bapa Aditya Nugrahanto. Aditya A, Alfa, Nugrahanto O, Omega. Dan marilah kita merendahkan hati kita dan menerima kebenaran itu, sehingga kebenaran itu menjumpai dan hidup di dalam hati kita. Amin. Demikian saja kesaksian saya. Mohon maaf dan ampuni jika ada kesalahan kata. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.